Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu wa nasta'inu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf tadi ini terlambat sekali Ustaz. Karena dari Jenawi saya pikir lewat jalan besar, ternyata sama Google share dari Abah Ahmad tadi melewati melusuk-belusuk, tembusnya udal-udalan ternyata. Jadi nggih pangapunten, pakainya armada mobil karena sekalian membalikan ke garasi kemarin mesti pakai santri. Ya, jadi pangapunten nggih Bu. Nggih. Dan insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk tetap thalabul ilm, tetap menimba ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran yang berlipat ganda di sisinya kelak. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah taala yang masih memberikan kepada kita rasa semangat untuk melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah untuk thalabul ilm, menimba ilmu. Dan alhamdulillah ini kesempatan kami ketiga untuk bersama-sama menyampaikan nasihat dan juga bersama-sama motivasi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Dan ini tempat ketiga juga Abah. Tempat pertama gedung, tempat kedua Masjid Al-Hasan, tempat ketiga ini. Masya Allah. Berarti pesantrennya sini Abah ya. Alhamdulillah ini nikmatnya Allah berikan kepada kami, jadi tahu pesantren Darul Falah. Sebelumnya bertanya-tanya sebelah mana atau pondoknya, nyata sebelah sini. Alhamdulillah. Tentunya yang kedua, salat beriring salam kita haturkan kepada suri taudalan kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'unat tabi'in, dan umatnya yang senantiasa siqah berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbarokah ini kami mengajak kembali ini motivasi dan juga nasihat buat saya pribadi sebenarnya Pak ya. Menasihati kami pribadi dan juga jamaah sekalian agar mendapatkan kepada kami yang diharapkan adalah pahala jariah dari ilmu yang kami miliki, agar tetap ilman nafi'an, bermanfaat bagi kita semua. Yaitu berkenaan tentang yang diminta Abi, tarbiyatul aulad Ustaz ya. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, bersyukurlah kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah untuk menjadi orang tua atau calon orang tua yang belum menikah. Ada santri guys, nah, mas santri kan belum menikah ya. Nah, calon orang tua berarti sudah Allah berikan kepada kita hidayah untuk berusaha menjadi orang tua yang saleh dan solehah. Ya, saya yakin orang yang berangkat ke majelis ilmu, berangkat ke masjid, saya yakin pasti orang yang soleh dan solehah, orang yang mukmin dan mukminah. Amin Allahumma amin. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ya, kita harus melihat keadaan di luar. Ya, yang kita lihat ini teman-teman orang-orang soleh semua. Tapi jangan sampai melupakan teman-teman kita yang di luar, teman-teman yang belum berangkat ke masjid, teman-teman yang belum mau ikut majelis ilmu, kajian Ahad pagi. Diperhatikan juga, dilihat juga, mereka subhanallah. Mohon maaf sekali lagi, sekarang ini banyak mayoritas Islam tapi jauh daripada Islam itu sendiri. Muslim tapi dia tidak yakin dengan keislamannya. Muslim, Islam tapi dia ragu dengan keislamannya. Maka dari itu tugas bagi kita selaku orang tua, karena alhamdulillah saya sudah punya satu putri Abah. Kemarin kan terakhir masih dalam kandungan kalau nggak salah ya. Nah, ini sudah ikut putrinya alhamdulillah. Ya, menjadi motivasi saya juga untuk saya pribadi juga, ya, yaitu
bahwasanya setiap anak kita yang terlahir dari rahim istri-istri kita itu mereka terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, dereng ngertos nopo-nopo. Dia apa? Belum mengerti apa-apa. Maka kita orang tua mengarahkan ini boleh, ini tidak. Ya, menguatkan, salah satunya adalah menguatkan keislaman dalam diri anak-anak kita. Karena saat ini ya Allah, termasuk khususnya anak muda, banyak sekali yang jauh daripada Islamnya. Islam, tapi tadi ya, jauh dari Islam. Muslim, tapi tadi keislamannya nggak tahu dengan Islamnya. Saya punya kisah sedikit, Ustaz. Ada temannya Abi, beliau Ustadz Imam Murad yang punya dalam senior. Nah itu juga beliau owner dari Biojana. Ketika silaturahmi reunian angkatan Abi, saya juga diajak, diminta ikut. Beliau memberikan nasihat, saya sedang memberikan pesantren, saya bikin perusahaan di mana-mana termasuk dalam senior ini untuk merintis pesantren, untuk membiayai pesantren. Pesantrennya di Boyolali, pesantrennya hanya waktu 6 bulan. Pesantrennya 6 bulan. Yang daftar saya nggak nerima dari Ahlul Ma'had. Lulusan pesantren nggak diterima sama beliau. Lulusan Iskarimah daftar, weh kamu udah pinter, nggak diterima. Lulusan Darussyahadah daftar, nggak diterima. Jadi yang diterima apa? Lulusan SMK negeri, lulusan SMA negeri, lulusan SMP, MTS negeri. Yang mohon maaf, notabene di sekolahnya itu pelajaran agamanya hanya 1 jam dalam sepekan gitu ya. Akhirnya pemahaman agamanya nggak begitu batang. Ketika dites, Mas, sampean dari mana? Saya dari SMK negeri sana. Oh ya, baik. Saya tanya, rukun Islam ada berapa? Apa jawabannya Bu? Rukun Islami apa toh? Usia SMA Pak, mohon maaf. Ya sudah. Rukun Islam itu ada 5. 1, syahadat. Coba bunyi syahadat bagaimana? Syahadat, bunyi syahadat. Mantra apa kayak? Dibilang mantra Pak. Langsung lulus diterima. Langsung diterima masuk pesantren. Ayo, karena orang tuanya mengarahkan. Akhirnya 6 bulan dididik, dibina, ya memahamkan dengan Islam, rukun iman, kemudian sholat, kemudian pentingnya thalabul ilm dan sebagainya. 6 bulan lulus, subhanallah. Dalam waktu 6 bulan doang Ustaz. Jadi pagi mereka sekolah negeri, kemudian sore dan malamnya nginep di pesantrennya beliau. Pesantrennya di Boyolali, saya kurang tahu namanya. Insya Allah beliau rencananya mau bikin juga di Karanganyar. Jadi hanya 6 bulan waktunya untuk memahami agama. 6 bulan luluskan angkatan, 6 bulan terima lagi, luluskan angkatan lagi. Sekarang udah kurang lebih 4 angkatan, ini angkatan yang kelima ini mau meluluskan. Jadi 6 bulan itu dididik biar paham agama, biar ngerti Islam. Ya inilah yang menjadi PR bagi kita, tugas bagi kita semua tanpa terkecuali, kita semua. Bukan hanya tugasnya Ustadz Abu Ahmad, bukannya tugasnya Ustadz Bejo, bukannya tugasnya kami pribadi, bukan. Kita semua sebagai kaum muslimin untuk memperhatikan saudara kita yang lainnya, untuk memantapkan keislaman dalam diri saudara-saudara kita, agar tidak di tengah jalan Allah menguji sehingga mereka tidak kuat, sehingga mereka ragu dengan Islamnya. Na'udzubillah murtad. Dikatakan dari kepala desa Sodong, Pak Dwi itu siapa lupa? Beliau kepala desanya ikut kajian Abah. Masya Allah. Saya waktu itu juga sama gantikan Abi setiap Sabtu sore pekan keempat kalau nggak salah. Gantikan Abi juga. Pak Dwi itu juga kalau nggak salah kepala desa. Mantan atau sekarang masih nggak tuh? Sodong Tawangmangu ya maksudnya. Nah, itu beliau ketika saya nyampaikan, beliau habis ketika saya selesai kajian, beliau kan MC-nya. Masya Allah leres betul. Saya ini sangat miris dengan saudara kita muslim yang lainnya itu mereka jauh dari Islam. Bahkan ya Allah Ta'ala saya megang info, ini berapa tahun yang lalu ini. Saya megang info itu dari teman-teman di Solo. Di Solo ini 20% murtad keluar dari Islam. 20% Bu, angka yang enggak sedikit. Ya. 20% angka yang sangat banyak itu berapa tahun yang lalu. Berarti kan seiring berjalannya waktu bertambah 25%, 30%, 50%. Alhamdulillah. Solo doang, Solo Raya. Karena ya itu tadi kita tidak memikirkan mereka, kita lupa, abai, acuh tak acuh, yang penting aku ngaji, yang penting aku mangkat neng masjid dewe, Allahu Akbar, diajak yang lainnya, ya.
diajak teman-teman yang lainnya, bikin program-program di setiap masjid, halaqah Quran, kajian-kajian ilmu, ya, taman kawak-kawak, ya, teman-teman orang-orang tua dibuat. Syukur-syukur bikin pesantren, pesantrennya gak mesti 3 tahun Bu, pesantren 6 bulan, ya, kayak pesantren kilat, pesantren 6 bulan, khusus anak-anak yang lulusan negeri, ya, bikin lagi pesantren 3 bulan, khusus orang-orang tua, mbah-mbah yang sudah sepuh, Masya Allah bikin lagi, ya, diajak yang lainnya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbarakah ini marilah kita melihat, saya ini membahasnya saat dari kita menjabarkan dari satu buah hadis, ya. Mengapa Islam menjadi wajib bagi kita untuk dijadikan panduan, untuk dijadikan kita pegangan hidup, untuk dijadikan kita jalan menapaki kehidupan dunia ini, karena sudah jelas Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, dasar segala urusan adalah Islam. Ini hadisnya nggak asing bagi telinga kita ya. Mari kita mengulang kembali, murojaah kembali agar ingat. Rasul amri al-Islam, Rasulullah sudah mendahulukan dari sabdanya, pokok segala urusan adalah Islam. Nek Islamnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Kalau Islamnya bagus, maka insya Allah kuatlah imannya. Karena sudah kita bahas, kunci daripada kesuksesan adalah iman. Ya. Iman is the key. Iman adalah kunci kemenangan, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci kemakmuran, ya. Kunci kebahagiaan, sukses menang dunia dan juga di akhirat. Lalu bagaimana bisa mendapatkan iman yang kuat, iman yang bagus? Berarti Islamnya juga harus bagus. Islamnya juga harus kuat. Ya, saya sekarang di Jenawi itu banyak sekali orang Islamnya Bu. Orang Islamnya banyak sekali Pak. Tapi jamaah masjid sana bilang, Ustadz, Islam sini Islam KTP. Jadi Islam tapi masih berlakukan amalan-amalan syirik. Mohon maaf. Ketika sudah meninggal ada ritual-ritual sebelum dimakamkan. Saya soalnya pernah takziah itu, kok kayak gini? Abah nanya ke jamaah masjid sana, teman-teman yang sudah ngaji. Nggih, ngapunten nggih Tat, nggih ngoten niki. Di sini masih kayak gini, Islam tapi kayak gini. Berlaku kesyirikan. Kemudian ketika mengering ke jenazahnya ke makam, ada tabur-tabur apa saya kurang paham ya. Kemudian nanti dimakamkan dikasih lempar uang. Santri sampai bilang gini, kalau boleh ini tak gali lagi kuburannya, lumayan banyak Pak, nggak cuman recehan, emas Pak, emas dimasukin, nggak tahu buat nyogok malaikat mungkin ya, dimasukin emas Tat. Jadi nggak tahu buat apa itu ya, ini muslim, ini kayak gitu, dikuburkan, sudah selesai dikuburkan, kemudian di atasnya dikasih apa ini semacam bunga sama kendi-kendi gitu Pak, kemudian dikasih dupa tuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, kemudian ada amal-amal yang lainnya ya. Mudah-mudahan di sini insya Allah sudah tidak ada, Pak. Masih ada. Oh, mudah-mudahan nanti segera Allah berikan hidayah. Sudah enggak ada? Oh, masyaallah, alhamdulillah. Sudah pada ngaji semua, alhamdulillah. Ya, di sana masih banyak, Pak. Jadi ujian dakwahnya di sana ya masih Islam sendiri itu masih sulit. Ya, bahkan dekat masjid rumahnya tapi enggak mau ke masjid ada itu. Ya. Bahkan enggak suka dengan pesantren, Allah Rabbi ya, ujiannya. Masya Allah. Kemudian wa'amudu as-salah, nanti insya Allah mungkin kalau ada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang sholat. Wadhirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Nanti juga kalau ada kesempatan datang, kalau nggak pas ketika Nabi, kita bahas juga tentang al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, sedangkan sudah jelaskan bahwa Islam itu adalah ketika Rasulullah datang ya, udah hafal hadisnya ya. Hadis Arba'in yang pertama gitu saya. Ketika malaikat Jibril menyamar sebagai manusia menemui Rasulullah, kemudian ditanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Rasulullah menjawab, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya Allah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan aku Muhammad adalah utusan Allah.
menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Ya, sudah hafal semua insyaallah nggih. Jadi kalau ditanya rukun Islam itu nopo, Bu? Ah, sudah bisa jawab. Jangan kayak tadi, opo ya. Naudzubillah, jangan sampai ya. Rukun Islam saya sampai enggak tahu ya. Dan sekarang Masya Allah teman-teman kita sedang menunaikan salah satu dari kewajiban yang rukun Islam yang kelima, yaitu haji ya. Ada yang sudah haji ini ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum haji Allah panggil kita semua untuk berkunjung di Al-Haramain, dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah, untuk menunaikan umrah maupun haji. Amin Allahumma amin. Saya juga belum, Bu, saya juga pengen sekali ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah berangkat tahun ini Allah terima hajinya mabruran insya Allah, dan kembali ke tanah suci, tanah air tercintanya Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarganya masing-masing. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin ya. Seorang syekh juga pernah mengatakan, Syekh Muhammad bin Hambal, beliau Muhammad bin Abdul Wahab, beliau juga mengatakan al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki wa ahlih ya. Islam itu adalah engkau berserah diri, tunduk, taat, patuh kepada Allah dengan hanya mentauhidkannya, dengan hanya mengesakannya, tidak boleh menduakannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan juga beribadah, tunduk taat kepadanya, hanya taat patuh kepadanya dengan ketaatan kepadanya. Wal khulusu minasyirki wal ahli, dan juga berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga para pelaku syirik. Nah, ini santri saya agak ekstrim Ustaz ketika pembahasan hadis ini Ustaz. Mereka datang ke kuburan malam-malam ngapain Ustaz? Main bola. Bolanya bukan bola Tat. Bolanya kendi-kendi, gelas-gelas, sajian-sajian ditendangin semua. Allah Rabbi ya Karim. Kepala desanya langsung nampirin saya. Ustaz AA, ngapunten nggih mriki. Ini santrinya tolong dinasehatin ya gitu. Oh nggih Pak, insyaallah, mudah-mudahan saya berusaha untuk menasehati. Ini juga dapat info dari warga. Ya, akhirnya saya nasehatin ke santri ketika mentoring gitu ya, ketika halakoh. Ahi, dapat info gini nih. Bener? Iya bener gitu. Enggak apa-apa. Jos. Saya gituin, jos. Tapi waktunya ngene. Waktunya enggak tepat ya. Dakwah antum kurang bagus, kurang tepat. Seharusnya jangan antum yang merusak, antum yang menghancurkan, itu malah antum kesannya seperti apa namanya, ekstrim ya, terlalu keras. Mereka ini kan nggak tahu, belum tahu ilmunya, mohon dimaklumi, diwajarkan. Oh ya, nanti ketika mereka sudah tahu ilmunya, biar mereka sendiri yang membuangnya. Masya Allah, itu baru dakwah yang berhasil. Antum seperti itu di sini, kita dakwahnya berhasil seperti itu. Oh ya, insya Allah. Akhirnya sampai sekarang Pak, alhamdulillah bersih, nggak ada lagi yang nggak tahu ya, mungkin habis selesai berapa hari diambil atau gimana nggak tahu. Tapi ketika lihat ke kuburan sudah nggak ada katanya. Santri biasanya ngambilin receh-receh, sudah nggak ada receh-receh. Ya alhamdulillah ya, step by step Ustaz ya, ada prosesnya, Masya Allah, ada tahapannya. Ya, jangan terlalu, karena mereka belum tahu ilmunya. Ya, berlepas diri dari syirik dan juga para pelaku syirik. Bahkan Allah SWT sudah menaskan Bapak Ibu sekalian dalam kitabullah, dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Allah SWT sudah menegaskan bahwasannya inna dina indallahi al-Islam. Katakan kepada anak-anak kita, katakan kepada cucu kita, katakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman dekat kita, sahabat kita, katakan inna dina indallahi al-Islam. Ya, sudah enggak asing lagi ayatnya ini. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah di sisinya hanyalah Islam, enggak ada yang lain. Ya. Mohon maaf sekali. Baik di antara kita yang masih tertipu, yang masih terkecoh dengan mengatakan atas dasar toleransi. Dengan atas dasar toleransi sehingga menormalisasikan agama lain. Mohon maaf, ada yang mengatakan semua agama itu sama. Ini sudah berlaku syirik. Ini sudah perbuatan syirik. Semua agama sama. Sedangkan jelas ayatnya inna dina indallahi al-Islam. Ya. Agama yang paling benar Islam, yang lain salah. Dimatakan kepada anak-anak kita. Ya. Dulu ketika kecil ada lagunya Ibu, tepuk anak soleh gitu. Yang terakhir bagaimana?
Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Ya. Sekarang udah dihilangkan, Islam, Islam, yes, berhenti. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk kami pribadi dan mas sekalian yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga, yang calon orang tua, menjadi bekal bagi kita semua untuk sama-sama ya, memantapkan generasi kita nanti yang akan datang semakin kuat dengan Islamnya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, sejauh mana kita ini bisa istiqomah memegang agama Islam. Sudah yakin Bu meninggalnya bakal meluk Islam? Ya, saya aja masih ragu, masih cemas. Jangan-jangan nanti Allah berikan ujian kepada saya nggak kuat. Naudzubillah saya keluar dari Islam. Kita nggak tahu. Maka ini bagian daripada memperkuat keislaman kita. Tetap talabul ilm, tetap saling menasihati, tetap saling menyambangi silaturahmi, tetap saling mengajak kepada kebaikan. Wasta'inu bisabri wassalah ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq, ya, menasihati akan kebaikan, wa tawassaw bis sabr, menasihati akan kesabaran, agar kelak nanti Allah berikan kepada kita keistiqomahan sehingga wafat kita nanti di akhir hidup kita yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri memeluk agama Islam. Pripun doanya Bu? Pak, doanya bagaimana doanya? Rasulullah SAW sudah ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Masyaallah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah, teguhkanlah, kuatkanlah agama diriku ini, hatiku ini untuk tetap teguh dalam memegang agama Islam. Ya. Kemarin kayaknya sudah kita bahas, hanya dengan satu kotak kardusmi akhirnya ya menjual agamanya, ya akhirnya keluar dari Islam. Naudzubillah. Ya, berarti ini tugas kita. Jangan-jangan karena dia kesusahan makan, ya saudaranya enggak memperhatikan. Ya, harusnya kita yang menyambangi Mbah Sinten sing ya sekiranya kompornya nggak pernah nyala, tungkunya nggak pernah nyala, ayo kita datengin, ya sepekan sekali kasih beras, ya, sebulan sekali kasih sayur. Masya Allah, ini bagian daripada memperkuat saudara kita untuk dalam berpegang teguh dalam agama Islam. Tadi Quran surat Inna Dina Indal Islam, surat Ali Imran ayat 19 ya, nanti bisa dibuka, dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Bapak Ibu sekalian, karena Islam itu pula sudah Allah katakan sebagai agama yang sempurna, agama yang paling incredible, bahasanya gaul apa? Agama yang komplit, konkret. Di dalamnya dibahas dari A sampai Z, semua detail kehidupan manusia dibahas di dalamnya. Saya pernah lihat satu buah video di channel YouTube Ustadz Felix Xiao, ya, Ustadz Felix Xiao itu mengatakan ternyata beliau itu masuk dalam agama Islam, tertarik dengan Islam itu agak nyeleneh, mohon maaf, ya. Beliau tertarik dengan agama Islam itu karena dalam Islam beliau takjub sampai perkara, perkara suami istri pun dibahas, ya, perkara ranjang pun dibahas, ya. Ustadz Felix Xiao akhirnya tertarik, masya Allah, ini bukan sembarang agama, ini agama bukan buatan manusia, ini buatan Tuhan ini. Akhirnya tertarik sama agama Islam, beliau memeluk agama Islam, ya, Ustadz Felix Xiao, artinya seperti itu. Ya. Dari bangun tidur Islam sudah mengajarkan, ya, doa bangun tidur, habis bangun tidur ngapain? Doa dulu, kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, ya, untuk melepas daripada belenggu setan, tali-tali setan. Kemudian beraktivitas, bekerja, berkantor, berkeluarga, sekolah, apalagi bahkan berniaga, berbisnis, ya. Kemudian juga ketika berpolitik juga ada dibahas dalamnya, ya. Dalam muamalah diajarkan dalamnya, sampai urusan kamar mandi pun dibahas, ya. Urusan buang hajat pun Islam mengaturnya, masya Allah. Sampai tidur pun, mau tidur Islam mengajarkan, masya Allah. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah Allah lengkapkan, Allah sempurnakan agama ini untuk kalian. Sudah sempurna Bu, ya, sudah sempurna Pak.
Maka jangan sampai kita dengan nafsu dan juga otak kita yang kecil ini menambahkan ya. Menambahkan ya. Nek orang ini engko ngene ya. Ya itu seperti yang di tempat kami itu yang di Jenawi, Sanggeran Anggaras Manis Jenawi itu. Ya, base camp pendakian Lawu via Babar. Nah, itu dekat situ. Itu juga banyak Islamnya yang mereka menambahkan. Ya. Nek orang ini engko bahaya engko nanti anaknya, nanti istrinya nanti, Masya Allah, ini tidak perlu seperti itu ya. Islam sudah lengkap, Islam sudah jelas, Islam sudah sempurna. Ya. Adapun penambahan yang lainnya hanya boleh oleh para salafus soleh, para sahabat, para tabiin, tabiin. Dan insya Allah para ulama sekarang ini juga mereka merujuk kepada para salafus soleh. Ya. Kalau mereka memberikan fatwa, dalil dan sebagainya. Karena saya ini bukan ulama, Abah. Saya ini juga masih belajar, jadi masih ngenger kiai ya. Tadi surat Al-Maidah ayat 3 ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga sudah dalam kitabnya ia berfirman, bertanya kepada kita semua ya tentang sempurnanya agama ini kok kalian tidak yakin. Surat Al-Imran ayat 83, afa ghaira dinillahi yabghun. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard, sedangkan apa yang ada di langit dan di bumi itu berserah diri. Mereka tunduk taat patuh. Tau'an wa karhan, dengan suka maupun terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Sudah bertanya, ya, kamu kok nggak yakin? Kenapa kamu nggak yakin dengan Islam ini? Kenapa kamu tidak percaya dengan Islam yang sudah aku sempurnakan ini? Kok masih nggak yakin? Kok masih ragu? Ya. Kalau ragu, segera istighfar, segera cari jawaban, segera cari solusi. Ya. Kalau ngelihat teman kita ini ragu atau mungkin futur, bahasanya futur, merasa sedikit demi sedikit jauh dari Islam, kita deketin, jangan dijauhin, Pak. Kita deketin, kita sambangin, kita ajak ngobrol, ya, kita ajak pengajian, kita ajak makan, dah, Masya Allah, agar tidak semakin jauh daripada agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai jam berapa ini, Ustaz? 7:10 ya, 7:10 ya. Nah, bismillah, ini mudah-mudahan cukup. Saya sebagai penutup ada beberapa ayat yang kami bawakan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran 2 ayat setelah ayat sebelumnya tadi, setelah ayat afa ghaira dinillah, setelah Allah bertanya kepada kita, kenapa kamu kok mencari agama selain agama Islam? Allah juga memantapkan kepada kita, memberikan, saya ngambil ini sebagai ayat ancaman ya. Dalam Quran Al Imran 85, 2 ayat setelahnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Ini jelas Pak ayatnya, Pak. Nanti silakan dibuka tafsir dan penjelasannya. Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Allah, selain agama Islam, falay yuqbala min, maka dia tertolak, maka dia enggak diterima, maka dia dicuekin, maka dia enggak dianggap, enggak digubris. Kemudian dengan indah Allah mengatakan dan menutup ayat ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Apa iya toh? Apa iya maksudnya bagaimana? Allah kok mengatakan di akhirat menjadi orang yang merugi kalau orang yang tidak menurut agama Islam. Kalau orang yang ya Islamnya maaf tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Apa iya toh? Jawabannya Quran surat Al-Hijr ayat 2. Ya, ini udah agak asing juga ayat surat Al-Hijr ini ya, ayat 2. Surat Al-Hijr ayat 2, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan sebuah gambaran, memberikan bocoran kepada kita, Bu. Allah sudah memberikan bocoran kepada kita bahwa di akhirat kelak itu ada orang-orang yang al-khasirin, mereka merugi. Siapa itu?
Allah katakan dalam ayat ini, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di akhirat kelak, orang-orang kafir mereka berangan-angan. Orang-orang yang ketika di dunianya mereka tidak meluk agama Islam. Di akhirat mereka berangan-angan, menangis, menahan rasa sakit dengan siksa yang sangat pedih di neraka. Merengek, menjerit. Apa itu jeritannya? Laukanu muslimin. Duh ya Allah, seandainya dulu ketika di dunia aku menjadi orang-orang yang berserah diri. Ya. Ya Allah, kalau tahu seandainya pahala daripada tolabul ilm, majlis ilmu itu luar biasa. Dulu ketika di dunia diajak sama Ustadz Abu Ahmad, ayo budal pengajian. Ya, diajak sama Ustadz Bejo, ayo aktifkan masjid-masjid, kajian-kajian Ahad pagi. Saya tanggepin, saya segera panggil, saya segera datangi seruan itu. Ya Allah, saya enggak menjadi seperti ini. Ya. Dulu seandainya, ya mereka mengandai-andai. Seandainya dulu ditawari sama, ya, saya kenalnya cuma Abu Ahmad sama Ustadz Bejo doang ini. Sama Abu Duta mungkin di depannya. Ya. Seluruhnya diantai. Dulu seandainya ketika di dunia diajak untuk meluk agama Islam, diajak untuk ya, masuk dalam agama Islam sama Mbah Warjo. Ada orangnya nih. Mbah Warjo enggak ada ya? Mbah Warjo, ya Mbah Harjo. Oh ada Mbah Harjo. Ya. Ya Allah, seandainya dulu ketika di dunia sama Mbah Harjo, ketika diajak Mbah Harjo masuk Islam, saya terima ya Allah, saya syahadat ya Allah. Saya enggak akan merugi di akhirat ini ya Allah, saya enggak akan masuk neraka ini ya Allah. Ya kan, khalidina fiha. Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Nah, menyesal sekali. Ya. Lalu bagaimana mungkin kita dengan ancaman-ancaman Allah ini? Naudzubillah kita ragu dengan Islam kita. Naudzubillah kita semakin jauh dari Islam kita. Naudzubillah kita semakin jauh daripada Allah dan Rasulnya. Dengan ancaman-ancaman yang sudah Allah berikan, yang begitu banyak dalam Al-Quran, begitu banyak dalam hadis-hadis Nabi, untuk mengancam kita, untuk memantapkan ya, memantapkan diri kita atas keislaman yang sudah kita pegang, atas kenikmatan yang begitu agung ini. Nikmat yang paling agung, Pak. Kita punya Islam, maka kita punya segalanya. Kita punya Islam, kita punya Allah, maka kita punya apapun di dunia ini, punya segalanya. Sekalipun kita orang duwe opo, kayaknya udah pernah dengar ini ya. Kita punya Islam, kita punya segalanya. Sekalipun kita, mohon maaf, rumahnya masih pakai kayu, ya. Kemudian kendaraan belum punya, cuman punya sandal jepit. Kemudian mohon maaf, bajunya ya sederhana, nggak biasa saja, dompetnya pun tipis ya, orang-orang isine ya. Tapi dia punya Islam, maka dia punya segalanya. Allah sudah katakan, ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim, orang-orang Islam, mereka itu tidak bersedih dan mereka tidak galau. Ya. Nggak pernah takut. Ya, saya sudah punya Allah, saya punya Islam, saya punya segalanya. Ya. Kalau sudah punya Islam, punya segalanya. Ya. Karena lebih baik tidak punya apa-apa di dunia daripada nggak punya apa-apa di akhirat. Ya. Ini nasihat Abi Anas soalnya. Ya. Ya, lebih baik kita ya punya Islam daripada tidak punya Islam di dunia. Saya teringat sama perkataan takmir kami di Matese di BMK itu, Abah. Takmir kami itu awal kali di BMK, masuk ke BMK itu takmir kami memberikan nasihat, sering memberikan nasihat. Salah satu nasihat yang pertama kami dengar dari beliau, dan saya baru dengar nasihat itu dari beliau, yaitu Islam niku le, santri-santri le, anak-anakku, Islam itu ingin selamat lakonono ajarane Muhammad. Masya Allah, saya baru dengar, oh iya bisa juga nih ya. Ingin selamat lakonono ajarane Muhammad. Kalau mau selamat, lakukanlah ajarannya Muhammad. Kalau pengen selamat, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau pengen selamat, maka ambillah agama
masuklah dalam agama yang dimana Muhammad bawakan, yaitu agama Islam. Masya Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah SAW juga pernah sabdakan kepada kita semua sebagai umatnya dalam sebuah hadisnya yang mulia, al Islamu yu'la wala yu'la alaih. Islam itu mulia, Islam itu tinggi, Islam itu agung, wala yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih tinggi, lebih agung daripada Islam. Ya. Islam itu mulia, gak ada yang lebih mulia daripada Islam. Islam itu agung, gak ada yang lebih agung daripada Islam. Islam itu tinggi, gak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam itu nikmat yang paling ternikmat di dunia ini. Ya. Gak ada yang lebih nikmat daripada agama Islam. Masya Allah. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Sebenarnya materinya masih panjang, tapi waktu insya Allah nanti mungkin bisa bertemu kembali kesempatan yang akan datang. Ya. Wallahualam bishawab. Kapan bisa ketemu kembali, dan mudah-mudahan Allah SWT juga masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bermuajahah, bertemu kembali bersama-sama untuk memotivasi kita semua, menasehati diri kita semua, muhasabah diri tentunya, introspeksi diri untuk menjadi semakin kualitas Islam kita bertambah, iman kita bertambah, takwa kita bertambah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan wafat yang terbaik, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan juga dipertemukan kita dengan takwa kita miliki ini di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin Allahumma amin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru kalam wa alam fa innahu la jihad nasrun au istishhad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.